Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil-dinil hanafiyati samha wa waffaqana li-ittiba'i sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin adil ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul muta'ali anil musyarakati wal musyawarah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-masuhu bi'ajamis sabah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala rawi ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bila amalin kasyajari bila syamar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghina bil ilmi wa jayna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para pecinta sinar agama, hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala nikmatnya kita diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, juga kenikmatan Islam. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan pada kekasih yang mulia, kasih yang nomor wahid, beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang setia, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dibawa oleh beliau sampai hari kiamat. Para pendengar yang setia, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi, yang telah saya baca tadi dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati
wa tawasau bil haq wa tawasau bil haq. Yang artinya mungkin para pendengar sudah tahu dalam tafsir Al-Quran, dalam media massa. Mari kita renungkan terjemahan surat Al-Hasr ini. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Yang artinya demi masa. Demi masa. Pemirsa yang budiman, ayat selanjutnya adalah innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ingat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Manusia yang bagaimanakah? Yang merasa dirinya merasa merugi. Banyak sekali contohnya para pemirsa yang begini. Di antaranya adalah sholat dijalani, ibadah-ibadah yang lain dijalani, tapi hati penuh dengan dengki, hati penuh dengan hasud, maka ibadah kita percuma di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah manusia yang tidak akan merugi selamanya ketika hidup di alam dunia ini? Ulama menafsirkan ada kalimat illa di situ, yaitu illa istisna. Illa apa? Illa istisna. Apa illa istisna itu? Tiada lain adalah untuk mengecualikan hukum, untuk mengangkat derajat umat manusia. Yang bagaimanakah yang akan diangkat oleh Allah dari sifat-sifat orang yang merugi tersebut? Illal ladzina amanu. Pertama, Allah akan mengangkat derajat umat manusia yang mau beriman kepadanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, serta beriman kepada hal-hal yang gaib, seperti adanya surga, adanya neraka, adanya siksaan alam kubur. Pemirsa yang budiman, sungguh dahsyat siksaan Allah nanti untuk umat manusia yang durhaka kepadanya. Yang kedua adalah watawasau bil haq. Yang kedua adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang kedua adalah orang-orang yang gemar untuk beramal soleh. Mari kita sama-sama untuk beramal soleh, untuk menciptakan manusia yang unggul, manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia yang mau dan gemar untuk beramal soleh. Para pemirsa yang budiman,
Banyak sekali contoh yang beramal soleh itu yang bagaimana. Seperti contoh kecil adalah ketika kita menghilangkan atau mengepel, melap kotoran-kotoran dari binatang seperti kotoran ayam, kotoran bebek, apalagi kotoran manusia. Para pemirsa, kita bersihkan musola yang penuh dengan kotoran-kotoran. Kita bersihkan masjid, jangan begitu. Jangan sampai sampah bersorak-sorakan. Para pemirsa yang budiman, sungguh mulia bagi umat manusia yang mau membersihkan diri, terutama bersih akidah, bersih batin, bersih jasmani maupun rohani. Ironisnya, banyak umat Islam yang beriman kepada Allah jasmani selalu ada istilah check up, setiap harinya dikontrol. Tapi ingat para pemirsa yang budiman, kenapa tidak ada check up rohani? Dan orang-orang yang senantiasa lalu nasihati menasehati dengan cara yang hak inilah yang sulit kita untuk kerjakan, yang sulit kita untuk menasehatinya. Bagaimana tidak para pemirsa yang beriman? Mari kita lanjutkan kembali. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang-orang manusia yang berkualitas adalah manusia yang saling menasihati dengan cara yang hak. Pejabat mesti kita nasihati, para pemerintah kita nasihatin. Kalau memang mereka jauh dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang haram katakan haram, yang halal kita katakan halal. Tetapi masih banyak umat manusia sekarang ini yang mengaku dirinya adalah umat Muhammad, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih sifatnya serakah dengan jalan korupsi atau yang disebut orang-orang koruptor. Bukan saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
juga dibenci bagi kalangan umat manusia. Para pemirsa yang budiman, sungguh aneh umat Islam sekarang ini. Sholat dijalanin, puasa Ramadan dijalanin, bahkan pergi haji sampai berkali-kali. Tapi ketika kita beri nasihat, mereka enggan dan tak mau menerima nasihat kita. Itu adalah tafsiran daripada watawasau bil haq. Nasihatilah dengan jalan yang benar. Istri kita enggan untuk beribadah, kita nasihatin dengan cara hak. Anak kita enggan untuk beribadah kepada Allah, juga kita patuh untuk memberikan nasihat kepada pemerintah yang jauh daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patuh dan wajib memberikan nasihat kepada, supaya apa? Supaya terciptalah manusia yang berkualitas. Buat apa umat manusia banyak kuantitasnya, tapi kualitasnya nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiran berikutnya adalah watawasau bisabr. Orang-orang yang gemar untuk saling sehat menasihati dengan cara yang sabar. Pemerintah masih bandel, maka wajib bagi kita untuk sabar. Siapa tahu mereka dengan sendirinya sadar terhadap hukum. Mereka dengan sendirinya sadar tidak akan berlaku curang terhadap rakyatnya. Istri kita, anak kita, kalau memang mereka sulit untuk diberi nasihat oleh kita, maka kita wajib untuk berlaku sabar. Makanya dalam agama Islam tidak ada kata-kata sabar ada batasnya. Kali sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar. Tapi di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sabar ini kita terapkan sampai mati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang hanya saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.